ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Al-Madinah, walahum yal'abuna fihima, ketika itu orang-orang sibuk merayakan suatu hari. Maka Nabi bertanya, wa ma hadanil yaumani, hari apa ini? Mengapa kalian sibuk? Nampaknya sedang merayakan sesuatu. Maka dijawab oleh orang-orang Madinah yang pada saat itu masih jahiliyah, belum mengerti banyak syariat Islam. Kunna nal'ab fihima fil jahiliyah ya Rasulullah, kami sudah biasa merayakan hari ini. Ini sudah menjadi kebiasaan kami sejak kami dahulu sebelum kenal Islam, sejak kami di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad abdalakum yaumaini khairam minhuma, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengganti hari tersebut dengan hari yang lebih baik, yaitu yaumal fitri wa yaumal adha, Idul Fitri wa Idul Adha. Hari tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari raya umat muslim hanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka dalam hadis tersebut disyarahkan, maka apakah nama hari tersebut yang dirayakan oleh orang-orang jahiliyah? Dalam syarah hadis yang pertama, mereka senantiasa kebiasaan jahiliyah Madinah dulu merayakan setiap permulaan tahun yang disebut dengan Nairuz. Kemudian mereka juga merayakan pertengahan tahun yang disebut dengan Mahrajan. Maka kedua hari raya ini telah dihapus, datang Islam diganti dengan hari raya yang lebih baik daripada hari raya yang sebelumnya, yang mereka lestarikan sampai mereka masuk Islam pun tetap dilestarikan. Maka datang Nabi menyampaikan Allah telah mengganti bahwasannya hari raya orang Islam adalah yauma Idul Fitri wa yauma Idul Adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dalam kitab As-Sunanul Kubra lil Imam Al-Baihaqi, karangan Imam Al-Baihaqi, menyebutkan bahwasannya siapa yang telah merayakan hari raya orang-orang jahiliyah, kebiasaan jahiliyah orang-orang terdahulu, termasuk Nairuz, yakni permulaan tahun atau yang lebih dikenal dengan tahun baru Masehi, atau pertengahan tahun Mihrajan, sedangkan ketika itu yamutu, dia mati, husyira yaumal qiyamah ma'ahum, maka dibangkitkan di hari kiamat bersama mereka orang-orang jahiliyah di luar Islam. Na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebentar lagi bahkan nanti malam adalah malam tahun baru Masehi. Inilah puncak kemaksiatan terbesar di seluruh dunia. Maka yang lebih menyedihkan lagi, mereka kebanyakan yang merayakannya adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ini pesan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam telah mengatur semuanya, bukan yang tidak melaksanakan, yang tidak merayakan hari rayanya orang non-muslim di luar Islam disebut intoleran, tidak bertoleransi. Tetapi Islam telah mengatur bahwasanya toleransi dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Syariat kalian kami tidak akan melakukannya, ritual kalian kami tidak akan mengikutinya. Maka begitu juga sebaliknya, ritual kami, ibadah kami pun kalian tidak akan mengikutinya. Maka toleransi yang sebenarnya adalah kita tidak saling mengganggu di saat umat beragama sedang ritual atau melaksanakan ibadah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka solusinya bagaimana?
Ketika tahun baru kita melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya, tidak ada hari yang spesial. Kebetulan mungkin ada yang sedang tasyakuran bertepatan dengan tahun baru, maka tetap laksanakan tasyakurannya dengan tujuan bukan merayakan tahun baru, tetapi kita tujuan tasyakuran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, orang beriman mukmin yang sejati, kekhawatiran yang terbesar dalam hati mereka bukan yang penting enak, bukan yang penting seru, bukan yang penting viral, tetapi kekhawatiran terbesar dalam jiwa orang Islam, orang yang beriman sejati adalah ketika dia melakukan sesuatu, khawatir di situ Allah cabut nyawa kita. Ini penghujung tahun, boleh jadi di penghujung tahun menjadi penghujung usia kita. Kita tidak tahu mati. 5 kunci gaib Allah dalam hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Salah satunya adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah satu jiwa pun yang dapat memprediksikan di bumi manakah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Nabi adalah kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian di dunia sebagaimana orang merantau. Orang merantau dikatakan sukses merantaunya ketika di perantauan dia rajin menabung, memperbanyak bekal. Ketika pulang ke kampung halaman, dia akan menikmati masa tua yang bahagia, hidup serba kecukupan. Mengapa demikian? Karena ia merantau sungguh-sungguh dan menabung sungguh-sungguh. Ketika pulang di kampung halaman, dia memperoleh bagian yang banyak, dapat membangun rumah, cukup harta buat menafkahi anak istri. Tetapi sebaliknya, orang merantau, dia tidak menabung ketika pulang di perantauan, maka menambah masalah, menambah pusing. Kenapa? Karena tidak ada uang yang diperoleh ketika merantau. Itulah agaknya perumpamaan dunia yang Rasulullah SAW perumpamakan. Di dunia ini sebagaimana orang merantau. Hidup di dunia tak lama. Nabi kisarkan antara 60 atau 70 tahun. Selebihnya itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakanlah hidup yang sesingkat ini untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan satu-satunya hidup di dunia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, seminggu sekali dalam Islam ada namanya Yaumul Jum'ah, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Bahkan menjadi wajib rukun, tidak sah Jumat kalau tidak menyampaikan wasiat takwa. Mengapa demikian? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala menjadikan solusi hidup, jalan keluar masalah, jalan keluar dari gundah gulana galau resah, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan takwa sebagai solusi dalam hidup kita, solusi jalan keluar dari setiap masalah. Oleh sebab itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perbanyak kita bekal di dunia. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kullu ummatin yadkhulul jannah. Kabar gembira buat kita umat baginda Nabi Muhammad. Semua kita pasti akan masuk surga illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Sahabat heran, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk surga? Padahal surga itu penuh dengan kenikmatan, tempat memuaskan hawa nafsu. Maka dijawab oleh Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati perintahku, kata Nabi, mereka itulah ahli surga. Mereka itulah yang mendapat ridha Allah, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat, tidak mau mendengarkan nasihatku, tidak
tidak mau mendengar nasihat para pewarisku. Siapa mereka? Al ulama warasatul anbiya. Para alim ulama adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dirham dinar, harta benda, tetapi Nabi mewariskan ilmu yang diperoleh oleh para alim ulama. Pada hakikatnya para alim ulama menyampaikan bukan kalamnya, bukan nafsunya, tetapi menyambung lisan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, "Wa man asani faqad aba." Siapa yang tidak mau mendengarkan nasihatku, mereka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Ayuhal hadirun rahimakumullah, marilah kita merenungkan sejenak, hidup ini untuk apa dan nanti kita mati bagaimana. Itulah orang yang beriman. Kekhawatiran yang luar biasa adalah hidup kita digunakan untuk apa dan nanti kita mati dalam keadaan apa. Na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab itu dihimbau, diperingatkan sekali lagi, nanti malam adalah puncak kemaksiatan yang terbesar, di mana pesta-pesta ditegakkan, panggung-panggung musik ditegakkan, semua kemaksiatan, pesta narkoba dan lain sebagainya. Oleh sebab itu khususnya buat kaum muda, para pemuda-pemuda Islam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihimbau di rumah saja, jangan kemana-mana, tetap kita beraktivitas sebagaimana biasanya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun acara-acara yang telah dibuat bertepatan dengan tahun baru tetap dibuat, tetapi dengan tujuan bukan merayakan tahun baru Masehi, karena hari rayanya orang Islam adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tahun baru Hijriah itulah hari raya orang Islam. Maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru satu kaum, maka dia akan condong terhadap kaum tersebut. Dia akan dibangkitkan ketika dia mati dalam keadaan dia meniru kaum tersebut, dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat. Oleh sebab itu naudzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jaga anak-anak kita agar supaya tetap dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tetap dalam sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah jaga negeri kita Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman dari bencana, khususnya di provinsi Lampung. Kita aman dari bencana alam. Pada hakikatnya mereka tidak terjadi dengan pergeseran alam. Mungkin ahli peneliti mereka menyimpulkan bencana alam terjadi pergeseran ini dan itu, tetapi Allah tegaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang terjadi, bencana alam yang menimpa negeri ini pada hakikatnya adalah sebab perbuatan dosa kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita, amin ya rabbal alamin.